Baik, terima kasih. Nama saya Evi Ciduhu Jebua, NPM 2129061003. Di sini saya menjelaskan materi yang berjudul Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata, Studi tentang Syarat Subjektif dan Objektif dalam Perjanjian. Baik, langsung saja pada pendahuluannya, yaitu penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi kunci dalam memahami keabsahan suatu perjanjian di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa untuk suatu perjanjian dapat dianggap sah harus memenuhi 4 syarat pokok, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal. Keempat syarat ini tidak hanya menjadi panduan bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang sering terlibat dalam perjanjian bisnis maupun perjanjian lainnya. Baik, adapun di sini saya mengangkat rumusan masalahnya, yaitu bagaimana penerapan syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, apa perbedaan mendasar antara syarat subjektif dan objektif? Bab 2, pembahasan. A. Tinjauan umum Pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kita mengetahui sejarah tentang perkembangan Pasal 1320 KUH Perdata ini. Jadi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah salah satu pasal fundamental yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Sejarah perkembangan pasal ini berakar dari tradisi hukum Eropa, khususnya hukum Belanda, yang menjadi dasar bagi sistem hukum di Indonesia. Ketika KUH Perdata disusun pada awal abad ke-20, pasal ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas mengenai bagaimana perjanjian yang harus dibentuk. Adapun syarat sah suatu perjanjian, yaitu syarat pertama diatur dalam pasal 1320 adalah kemampuan para pihak untuk bertindak. Hal ini mengacu pada kapasitas hukum individu atau badan hukum yang terlibat dalam perjanjian. Mereka harus memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum yang mencangkup usia yang cukup, kesehatan mental, dan tidak berada di bawah pengampuan. Ketidakmampuan salah satu pihak dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Syarat yang kedua adalah kesepakatan yang harus dihasilkan dari kehendak bebas. Kesepakatan yang harus tanpa adanya paksaan, penipuan, ataupun keadaan terdesak. Yang ketiga adalah hal tertentu, merujuk pada objek perjanjian yang harus jelas dan dapat dipenuhi. Objek ini harus ditentukan secara spesifik dan tidak boleh bertentangan dengan objeknya yang tidak sah, seperti objek yang dilarang oleh hukum, tidak dapat diakui sebagai perjanjian yang sah. Yang terakhir yaitu syarat kausa yang halal. Yang ini menunjukkan pada alasan atau tujuan dari perjanjian itu sendiri. Kausa yang halal berarti bahwa tujuan perjanjian harus sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Misalnya, perjanjian bertujuan untuk melakukan tindakan ilegal dan tidak dapat dianggap sah. Dari keempat syarat perjanjian ini, penerapan pasal 1320 dalam praktik menunjukkan bahwa syarat-syarat yang sering menjadi sumber sengketa, banyak kasus hukum muncul akibat ketidakpahaman atau ketidakpengabdian terhadap syarat-syarat tersebut. Jadi jika melakukan suatu perjanjian, jadi harus memenuhi keempat unsur tersebut sebagai syarat subjektif dan objektif. Syarat dalam subjektif dalam perjanjian. Syarat subjektif dalam perjanjian ini adalah suatu komponen penting yang harus dipenuhi agar perjanjian dinyatakan sah secara hukum. Syarat ini mengacu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, khususnya mengenai persetujuan bebas dan kapasitas hukum. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat subjektif
ditekankan agar perjanjian dibuat secara sukarela. Persetujuan para pihak merupakan aspek pertama dari syarat subjektif dalam perjanjian. Dalam hukum perdata, persetujuan berarti adanya kesepakatan dari semua para pihak yang terlibat. Adapun studi kasus, yaitu dapat membantu menjelaskan contohnya. Dalam kasus nyata, terdapat seorang anak di bawah umur yang melakukan perjanjian sewa-menyewa dan pihak ketiga. Meskipun anak tersebut dapat dinyatakan kesediaannya untuk melakukan perjanjian, hukum perdata menganggapnya tidak cakap hukum karena usianya di bawah ketentuan legal. Pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian ini dalam kapasitas hukum yang merupakan sebagian dari syarat subjektif. Adapun yang menjadi syarat objektif dalam perjanjian, yaitu objek perjanjian merupakan salah satu elemen penting yang harus ada agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Objek yang dimaksud harus jelas dan memiliki nilai hukum atau ekonomis. Dalam hal ini, objek dapat berupa barang, jasa, atau hak yang ditransaksikan dalam perjanjian. Objek yang dimaksud tidak boleh melanggar hukum, moral, atau ketertiban umum, yang jika dipenuhi akan menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah. Adapun perbedaan dan hubungan antara syarat subjektif dan objektif, yaitu syarat subjektif berkaitan dengan keadaan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini mencakup persetujuan atau kapasitas hukum. Mereka bersetuju harus memperoleh secara sukarela dan tanpa tekanan, sedangkan kapasitas hukum merujuk pada kemampuan para pihak untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Jika salah satu dari pihak ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dianggap tidak sah. Dalam hal ini, syarat subjektif berfokus pada karakter individu yang terlibat, termasuk keinginan kemampuan mereka untuk berkomitmen. Dampak hukum apabila syarat tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum. Misalnya, jika salah satu pihak terpaksa menandatangani perjanjian di bawah ancaman ataupun paksaan, maka perjanjian tersebut tidak sah, akan memiliki kekuatan hukum. Pihak yang merasakan dirugikan dapat menggugat atau membatalkan perjanjian tersebut, dan pengadilan akan mempertimbangkan apakah persetujuan yang diberikan sah atau tidak. Pengaruh pada keberlakuan perjanjian. Keberlakuan perjanjian sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya kedua syarat tersebut. Tanpa syarat subjektif, perjanjian tidak dapat dianggap sah karena kekurangan dalam persetujuan yang tulus. Sementara itu, tanpa syarat objektif, perjanjian tidak dapat dijalankan karena substansinya tidak memenuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kedua syarat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlakuan perjanjian dalam sistem hukum. Sebagai contoh, dalam kasus di mana syarat subjektif dipenuhi namun syarat objektif tidak, perjanjian mungkin tetap dipertahankan dalam konteks negosiasi ataupun mediasi, tetapi tidak dapat diakui secara hukum. Sebaliknya, jika syarat objektif terpenuhi namun syarat subjektif tidak, perjanjian tersebut dapat diangkat ke pengadilan untuk dibatalkan dan pihak yang merasa dirugikan dapat mencari ganti rugi. Penerapan pasal 1320 KUH Perdata dalam praktik hukum.
praktikum hukum. Pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian yang jelas, dan kausa yang halal. Salah satu contoh penerapan adalah dalam kasus perjanjian jual beli tanah, ketika salah satu pihak, misalnya penjual, tidak memiliki hak kepemilikan sah atas tanah yang dijual, maka syarat objektif terkait objek perjanjian tidak terpenuhi. Akibat pengadilan dapat menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Contoh, memperlihatkan bagaimana pengadilan menerapkan pasal 1320 dalam membatalkan perjanjian yang objeknya tidak jelas, yang menjadi perjanjian batal karena kecakapan para pihak. Dalam menentukan kesepakatan sebagai syarat subjektif, di pengadilan tantangan sering muncul ketika menilai apakah kesepakatan para pihak benar-benar terjadi. Misalnya dalam kasus di mana perjanjian tersebut di bawah pihak benar-benar terjadi. Misalnya dalam kasus di mana perjanjian dibuat di bawah tekanan atau paksaan, sulit untuk membuktikan bahwa para pihak yang dipaksa benar-benar memberikan persetujuan secara sukarela. Pengadilan harus menggali bukti lebih lanjut untuk menentukan adanya kesepakatan yang sah sehingga perjanjian subjektif dapat terpenuhi. Perjanjian dengan tidak halal. Syarat objektif dalam pasal 1320 juga memberikan syarat adanya klausa yang halal. Misalnya perjanjian untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau moralitas umum, seperti perjanjian pada penyuapan dianggap tidak sah dan dibatalkan demi hukum. Pengadilan umumnya tidak akan mengakui dan melindungi perjanjian semacam ini karena syarat objektif berupa klausa tidak terpenuhi. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan analisis mengenai pasal 1320 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa penerapan syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian memainkan peran penting dalam memastikan keabsahan dan legalitas suatu perjanjian. Syarat subjektif meliputi kesepakatan antara para pihak dan kecakapan hukum mereka yang mengatur bahwa pihak-pihak yang berjanji harus secara sadar dan kompeten dalam membuat perjanjian. Syarat subjektif tidak terpenuhi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan atau membatalkan perjanjian di pengadilan. Syarat objektif di sisi lain meliputi adanya objek yang jelas atau klausa yang halal. Ketidakpenuhan syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum, sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki akibat hukum. Perbedaan mendasar antara kedua syarat ini terletak pada aspek yang diaturnya. Syarat subjektif berfokus pada kapasitas pihak-pihak, sedangkan syarat objektif mengacu pada substansi perjanjian itu sendiri. Keduanya saling melengkapi dan menjamin validasi dan keadilan perjanjian menurut kerangka hukum yang berlaku. B. Saran. Untuk meningkatkan kapasitas hukum dalam penerapan pasal 1320 KUH Perdata, sebaiknya dilakukan sosialisasi lebih lanjut tentang pentingnya memahami syarat-syarat yang sah dalam suatu perjanjian, terutama bagi masyarakat yang sering berurusan dengan perjanjian legal. Selain itu, penting bagi praktisi hukum seperti hakim dan pengacara untuk terus terpenuhi pengetahuan mereka terkait dengan perkembangan hukum dan kasus-kasus terbaru yang berkaitan dengan perjanjian. Di sisi lain, penyusunan panduan dan pedoman praktisi mengenai syarat subjektif dan objektif akan sangat membantu dalam memberikan kejelasan kepada para pihak dalam pembuatan perjanjian agar menghindari resiko batal atau batal demi hukum. Diharapkan pula adanya pengembangan undang-undang terkait perjanjian yang mengatur secara lebih rinci dan
adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dalam konteks transaksi digital, untuk mendukung penerapan syarat sah perjanjian yang lebih efektivitas dan relevan. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi yang atas materi yang saya presentasikan saat ini. Saya ucapkan terima kasih.